Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kenalkan, kami dari kelompok 7 dan kelompok 10. Di sini kelompok 7 akan melakukan pengujian terhadap kelompok materi yang disampaikan oleh kelompok 10 pada minggu lalu. Nah, pertama, dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya. Saya Diki Sugantoro dengan NIM 1030 124 00401. Lalu selanjutnya, Saya Rizky Zulfikar Ahmad dengan NIM 1030 1243 0033. Saya Khalil Rafiq Rizkullah dengan NIM 1030 124 Saya Ahmad Keis Ismail dengan NIM 1030 124 0005. nah selanjutnya buat kelompok 10 silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akmal Hedrutomo dengan NIM 1030 1240 0140. Saya Muhammad Fazlur Rahman dengan NIM 1030 123 00 436. Saya Ardia Malik Jalani dengan NIM 1020 130 125. Nah, oke. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya aja ya. Pada soal pertama, mungkin saya akan memberikan kepada ketua kelompoknya terlebih dahulu. Buat Akmal Haidarutomo, boleh menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, konsep virtual mesin atau VM memungkinkan suatu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Komponen utama yang memungkinkan hal tersebut adalah yang A, ada OS Operating System, B, application layer, C, virtual machine monitor atau hypervisor, atau yang D, device driver. CD, Virtual Machine Monitor atau Hypervisor. Soalnya hypervisor ada di antara hardware fisik sama virtual machine. Dan hypervisor ini bertugas buat ngelola sumber daya biar beberapa OS tuh bisa jalan secara bersamaan. Oke, mari coba kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Next ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, karena kalian ada 3 orang kan, jadi saya akan nanya ke ketuanya lagi deh. Dalam arsitektur virtualisasi, hypervisor berperan sebagai A. Sistem operasi utama yang mengelola aplikasi, atau B. Perangkat lunak yang berjalan di atas aplikasi, atau C. Perantara antara hardware, fisik, dan virtual mesin, atau D. Driver yang mengatur jaringan virtual. Jawabannya yang C, perantara antara hardware fisik dan virtual machine. Karena di buku Stallings juga dijelaskan bahwa hypervisor bertindak sebagai broker atau proxy yang menerjemahkan permainan VM ke hardware fisik. Coba ya, kita tes jawabannya, apa betul? Betul lagi, alhamdulillah. Next kali ya, pertanyaan ketiga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, buat nomor 3 saya lempar buat Muhammad Fazlur Rahman. Pertanyaannya, pada konsep Windows Security Structure, setiap virtual machine memiliki sistem operasi sendiri yang disebut A. Host OS, B. GUIS OS, C. Virtual Hardware, atau D. Hypervision. Silahkan dijawab. Jawabannya itu B, Guest OS. Jadi dalam virtual machine itu ada 2 OS biasanya, host OS, OS pada mesin fisiknya. Terus Guest OS, OS yang berjalan dalam VM-nya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah benar, GUIS OS. Selanjutnya akan dibacakan untuk nomor 4 oleh rekan saya. Oke. Untuk nomor 4 buat Fazlur ya. Iya. Istilah consolidation ratio dalam virtualisasi digunakan untuk menjelaskan A. Perbandingan jumlah user dan server, B.
perbandingan jumlah virtual machine terhadap satu host fisik. C. Perbandingan kapasitas RAM dan CPU. Dan D. Jumlah aplikasi dalam satu VM. Jawabannya itu B. Jadi perbandingan jumlah virtual machine terhadap satu host fisik. Jadi misalnya contoh nih, ada rasionya 4:1. Nah, berarti host fisiknya itu 1 yang menjalankan 4 VM. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar B. Yeay. Selanjutnya, buat nomor terakhir. Langsung saya bacain ya. Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan untuk Ardia Malik ya? Ya, saya hadir. Oke. Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan penggunaan virtualisasi menurut materi adalah A. Pemanfaatan hardware yang lebih efisien, atau B. Kemudahan deployment server, C. Pengurangan jumlah server fisik, atau D. Meningkatkan ketergantungan pada satu sistem operasi saja. Yang D Bang, betul nggak Bang? Karena salah satu keunggulan utama si virtualisasi itu kan mendukung berbagai OS, terus mengurangi ketergantungan pada suatu platform, sama kalau nggak salah tuh menjalankan OS berbeda gitu ya pada satu hardware. Benar nggak Bang? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, benar D. Jawabannya meningkatkan ketergantungan pada satu sistem operasi saja. Oke. Tutup dik. Oke, terima mungkin itu kasih. tadi sesi tanya jawab yang udah diuji oleh kelompok 7 kepada kelompok 10. Mungkin bisa kita rangkum di sini. Tadi soal pertama, konsep virtual machine atau VM memungkinkan salah satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Komponen utama yang memungkinkan hal tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya lanjut ke nomor 2. Dalam arsitektur virtualisasi, hypervisor berperan sebagai, yang benar adalah jawaban C, perantara antara hardware fisik dan virtual machine. Selanjutnya lanjut ke nomor 3. Pada konsep Windows Security Structure, setiap virtual machine memiliki sistem operasi sendiri yang disebut, jawaban yang tepat adalah B, GSOS. Lanjut ke nomor 4. Istilah consolidation ratio dalam virtualisasi digunakan untuk menjelaskan. Jawaban yang benar adalah B, perbandingan jumlah virtual machine terhadap satu host fisik. Selanjutnya lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan penggunaan virtualisasi menurut materi adalah, jawaban yang tepat adalah D, meningkatkan ketergantungan pada satu sistem operasi saja. Dan dari kelompok 10 sendiri tadi dari 5 pertanyaan telah menjawab dengan benar. Mungkin itu saja sesi pengujian pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.